Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Pernah kepikiran gak sih sama kalian bahwa di dunia ini tuh ada tempat yang super rahasia di tengah hutan terpencil yang kayak cuma boleh dimasukinnya tuh sama para elit dunia? Bukan cuma konglomerat dan selebriti gitu ya, tapi kayak presiden, politisi top, jenderal militer. Jadi tempat ini tuh bukan sekedar kayak tempat camping aja, tapi katanya justru disitulah keputusan besar dunia dibuat. Sambil ngapain? Sambil ngelakuin ritual aneh di depan patung burung hantu raksasa. Nama tempat itu Bohemian Grove. Dan percaya atau enggak, cerita ini bukan sekedar teori konspirasi iseng aja. Bohemian Grove tuh nama dari sebuah area hutan gitu ya. Hutan pribadi di Monterey, California Utara, yang punya luas sekitar 11 km persegi. Nah, di tengah hutan ini ada pertemuan tahunan yang diadain sama sebuah organisasi rahasia namanya Bohemian Club. Bohemian Club ini berdirinya tuh di tahun 1872 di San Francisco. Jadi awalnya tuh kayak cuman perkumpulan seniman aja. Ada penulis, ada penyair, musisi, ya udah komunitas anak seni doang gitu lah. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata anggota-anggotanya tuh ya mulai didominasi sama orang-orang yang berkuasa. Jadi mulai ada pengusaha besar ikut-ikutan, terus tokoh-tokoh militer, politisi, nyampe akhirnya Presiden Amerika juga ikut-ikutan. Nah, tiap bulan Juli, mereka tuh ngumpul di Bohemian Grove, bikin acara tahunan selama 2 minggu. Namanya Summer Encampment. Nggak ada publik, nggak ada media, nggak boleh ada cewek, dan pastinya semuanya tuh super rahasia. Jadi nih, selama 2 minggu, mereka ngapain aja? Menurut info nih ya, dari beberapa mantan anggota dan kayak sumber bocoran gitu, aktivitas di sana tuh campuran ya. Antara liburan iya, diskusi iya, tapi ada ritualnya juga. Jadi kalau siang hari, mereka tuh katanya lebih banyak diskusi serius gitu. Soal politik lah, ekonomi, pergerakan dunia, teknologi militer, kayak gitu-gitu. Tapi malam hari, nah di sini bagian yang bikin merinding nih. Ada satu acara yang paling kontroversial, namanya Cremation of Care. Ini tuh kayak semacam ritual simbolis untuk melepaskan beban dunia. Jadi disebutnya melepaskan beban dunia ya. Dimana para anggotanya tuh pada pakai jubah, udah gitu ngumpul di depan patung burung hantu raksasa setinggi 12 meter. 12 meter, oke. Terus mereka tuh bakar semacam kayak boneka gitu yang katanya melambangkan kekhawatiran dan stres. Jadi numpahin ke situ yang akhirnya dibakar. Tapi tunggu dulu nih, ritual ini tuh mirip banget ya sebenarnya sama praktik okultisme kuno. Terus burung hantu yang jadi pusat ritual ini bukan burung biasa ya, tapi nanti kita bahasnya di segmen tersendiri deh, biar bener ya. Yang jelas, ritual ini terekam diam-diam tahun 2000 dan sempat bikin heboh dunia. Anggotanya siapa aja? Ya jangan salah, ini bukan komunitas orang kaya biasa, bukan orang kaya aja, enggak. Nah, berikut ini bakal saya sebutin daftar sebagian tokoh yang pernah tercatat ikut atau pernah datang ke Bohemian Grove. Yang pertama ada Richard Nixon. Itu adalah Presiden Amerika Serikat ke-37. Ada juga Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat ke-40. George H.W. Bush, Presiden Amerika Serikat ke-41. George W. Bush, Presiden Amerika Serikat ke-43. Henry Kissinger, diplomat legendaris. Colin Powell, mantan Menhan. Dan kabarnya itu didominasi sama presiden semua ya. Kabarnya nih, beberapa CEO raksasa tentang teknologi, CEO teknologi raksasa gitu ya, kayak Google, Amazon, Facebook, mereka pernah juga muncul di sana. Bahkan katanya Nixon tuh pernah bilang di rekaman pribadinya gitu, bahwa Bohemian Grove itu salah satu tempat paling aneh yang pernah dia datengin. Kebayang nggak? Presiden, miliarder, ngumpul di tengah hutan, pesta, pakai jubah, terus bakar patung. Aneh nggak sih? Aneh ya? Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding sekaligus kayak bikin penasaran juga, yaitu tentang teori-teori konspirasi seputar Bohemian Grove.
Kenapa sih tempat ini tuh jadi bahan gosip dan dugaan liar gitu sejak puluhan tahun lalu? Karena semua tentang Bohemian Grove itu tuh terlalu misterius, terlalu tertutup, kayak nggak ada yang tahu gitu. Dan jujur aja ya terlalu aneh gitu. Aneh nggak sih? Aneh kan? Salah satu teori yang paling populer itu adalah Bohemian Grove sebagai tempat para elit dunia bikin keputusan besar secara diam-diam. Kayak keputusan itu kan seharusnya dibahasnya di parlemen ya, atau kayak di ruang diplomatik gitu. Justru kayak ini malah dibahasnya tuh di hutan sambil minum anggur, nonton ritual bakar-bakaran boneka pakai jubah, gitu. Contohnya nih ya, jadi ada yang bilang perang Irak tahun 2003 itu tuh udah dibahas duluan di Grove, jauh sebelum disetujui secara resmi. Dan bahkan salah satu mantan penasehat politik itu pernah bilang keputusan tentang siapa yang bakal nyapres atau siapa yang bakal dikasih jabatan penting itu tuh udah dibisikin duluan di sana gitu. Udah ada bocoran langsung di sana sebelum turun ke publik ya. Bahkan ada juga nih teori yang nyambungin antara Bohemian Grove sama organisasi rahasia lainnya. Jadi misalnya sama Bilderberg Group, itu tuh tempat elit global dari Amerika gitu ya. Tempat elit global Amerika dan Eropa. Mereka kalau ngumpul tiap tahun. Terus Trilateral Commission, itu tuh kelompok eksklusif yang katanya pengendali ekonomi dunia. Ada juga Skull and Bones, organisasi rahasia dari Yale University. Itu tuh tempat banyak presiden dan miliarder tuh pernah jadi anggotanya gitu kan. Nah teorinya bilang kalau orang-orang ini tuh saling terhubung dan Bohemian Grove adalah salah satu simpulnya. Jadi emang terkait gitu mereka. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri itu adalah soal tuduhan ritual okultisme. Karena emang mirip-mirip ya kelakuannya gitu. Ingat kan tentang ritual cremation of care yang barusan saya sebutin di depan? Ritual ini tuh dilakuin di depan patung burung hantu raksasa sambil bakar mayat boneka. Nah, banyak yang percaya nih kalau itu tuh bukan cuman sekedar kayak simbol buat melepas beban, melepas stres, bukan. Tapi bentuk penyembahan ke dewa kuno yang namanya Moloch, dewa Moloch. Moloch ini dikenal di banyak budaya kuno sebagai dewa pengorbanan yang dalam beberapa cerita kuno gitu ya, menuntut pengorbanan manusia, terutama anak kecil. Serem banget kan? Ya jadi ada pengorbanan gitu. Ritual malam juga, pakai jubah hitam, boneka, api unggun, nyanyian aneh. Nah itu semua tuh kayak persis banget gitu sama ciri-ciri khasnya ritual okultisme. Ada juga yang percaya nih bahwa ini tuh bukan cuma drama simbolik gitu, tapi emang ya udah bener-bener bentuk komunikasi dengan kekuatan lain yang maha, yang membantu mereka mempertahankan kekuasaan dan kontrol global hingga saat ini. Ini beneran nyata nggak sih atau cuman kayak teori konspirasi internet aja? Ya emang sih ya, sampai sekarang nih belum ada bukti konkret. Tapi ya nggak ada bantahan juga ya, nggak ada bantahan terbuka gitu kan dari mereka. Jadi ya semuanya tetap ditutup rapat-rapat. Jadi kayak seolah mereka tuh sengaja memang membiarkan itu menjadi misteri aja gitu. Sekarang kita coba lihat dari sisi lain. Gimana kalau semua ini tuh ya udah cuma liburan orang-orang penting aja gitu yang abis capek kerja. Kayak beberapa mantan anggota Bohemian Club tuh kan pernah bilang kayak gini ya. Kita ini sibuk loh. Kita orang-orang sibuk. Kita tuh jarang banget bisa santai. Nah, Bohemian Grove itu tempat buat istirahat, buat ketawa-ketawa, buat main drama, networking sekalian. Gitu katanya. Jadi selama di Grove, semua pangkat dan jabatan itu ditinggalin. Kalian tuh bisa banget lihat CEO Google nyanyi lagu country bareng jenderal militer atau mantan presiden ngelawak pakai kostum cewek gitu, bisa banget. Emang di situ tuh emang ditanggalin semua titel mereka. Bahkan nih ada kegiatan harian yang ya cukup normal gitu yang terjadi di sana. Jadi kayak kadang mereka cuman berburu, mancing di danau sekitar, makan malam super mewah gitu di ruang terbuka. Jadi kayak camp gitu ya. Terus ada juga panggung pertunjukan seni. Nah itu tuh mereka tuh sebutnya groove play. Jadi kayak semacam drama musikal tapi konyol gitu lah, konyol-konyolan. So ada juga diskusi intelektual yang disebut Lakeside Talks. Jadi dimana mereka tuh ya bahas soal teknologi, soal kebijakan global, masa depan dunia, yang ngobrol-ngobrol aja gitu di pinggiran lakes, di pinggiran danau. Kedengarannya sih normal ya, kayak ya udah camp elit versi dewasa aja gitu. Anak-anak camp memang gitu kan jadwalnya.
sebenarnya. Ada juga yang bilang gitu semua ritual ini tuh kayak cuman simbol aja, sebenarnya cuman warisan tradisi klasik waktu Eropa. Jadi dulunya zaman bangsawan gitu emang sering ada pesta kayak gitu dengan tema-tema teater dan mitologi yang aneh-aneh nyeleneh gitu. Tapi walaupun mereka bilang ini semua santai, tetap aja kan ada lah pertanyaan nyeleneh. Selalu ada pertanyaan kepo-kepo yang muncul. Kalau memang cuma liburan biasa, kenapa harus segitu tertutupnya? Kenapa harus segitu rahasianya? Kenapa media dilarang banget? Bahkan wartawan aja kalau ketahuan itu bisa ditangkep gitu. Saking nggak boleh bocornya. Kenapa juga semua keputusan penting dunia kayak calon presiden Amerika Serikat, perang-perang, arah kebijakan dunia, pokoknya yang emang keberlangsungan dunia gitu ya, yang emang kebetulan orang-orangnya tuh selalu ada di sana, itu diambilnya di situ juga gitu keputusannya. Makanya kalau dijelasin cuma liburan, tetap aja publik curiga sih. Karena terlalu banyak itu kebetulan yang numpuk, kebetulan yang diada-adakan gitu kan, yang nggak sengaja tapi sengaja banget gitu. Nih kita balik ke simbol yang paling mencolok ya di Bohemian Grove, si burung hantu raksasa yang belum sempat tadi kita bahas. Jadi di tengah hutan itu tuh berdiri sebuah patung burung hantu yang tingginya 12 meter. Itu terbuat dari beton dan batu, sengaja dibuat. Nah, disinilah ritual cremation of care itu dilakuin setiap tahun. Jadi buat sebagian orang nih, burung hantu ini tuh cuman kayak ya udah simbol kebijaksanaan. Soalnya dalam budaya Yunani gitu kan, burung hantu itu kan ya simbol Dewi Athena, pelindung ilmu pengetahuan gitu. Ya udah, ya simbol kebijaksanaan aja gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain nih, banyak yang anggap kalau simbol ini punya makna gelap. Justru sebaliknya. Jadi beberapa sejarawan, terus peneliti-peneliti simbol pernah bilang kalau burung hantu itu sering dipakai dalam ritual okultisme lagi. Karena dia melambangkan makhluk malam, penjaga rahasia dan pengamat dari kegelapan. Dan jangan lupa ya, nama Moloch itu sempat disebutkan dalam naskah ritual yang direkam secara diam-diam sama Alex Jones tahun 2000 itu. Dalam video itu ada suara ritual yang bilang, kami serahkan beban dunia ini kepadamu wahai Moloch, gitu, kurang lebih menyerahkan. Walaupun bisa aja itu kayak cuman teater gitu ya, simbolis gitu. Tapi kok kenapa harus pakai nama dewa? Dewanya juga dewa pengorbanan manusia lagi gitu kan, yang emang jelas-jelas dewa pengorbanan manusia dulunya gitu, waktu zaman kunonya gitu. Nah, simbol burung hantu ini juga ya anehnya gitu munculnya di berbagai tempat elit di seluruh dunia ya. Contohnya ada di uang kertas dolar Amerika Serikat, tersembunyi simbol burung hantu kecil di markas beberapa universitas elit kayak Yale University dan bahkan di beberapa gedung pemerintahan di Eropa. Kenapa coba yang dipakai burung hantu? Kenapa bukan burung kutilang, burung garuda, burung elang? Apa ini cuma kebetulan atau emang ada makna simbolis yang ya cuma dimengerti sama orang dalam? Ya TTA ya, yang tahu-tahu aja. Jadi kalau kamu kepo banget nih, bisa nggak sih masuk ke Bohemian Grove? Jawabannya jelas ya, nope, nggak akan bisa deh. Bohemian Grove itu kawasan pribadi dan super ultra eksklusif. Dikelolanya juga langsung sama Bohemian Club, terus dijaga banget secara ketat. Nah, selama acara tahunan berlangsung, itu tuh seluruh kawasan itu tuh jaganya ketat banget. Jadi sampai ada petugas keamanan swasta yang dikasih senjata lengkap. Dijaga juga sama polisi lokal, bahkan sama polisi negara bagian yang ikut-ikutan patroli gitu. Kamera CCTV jelas lah ya. Terus sensor gerak di sekitar hutan, jadi takut ada penyusup gitu. Bahkan di udara sekalipun gitu, di atasnya itu kadang kayak dibatasi untuk drone atau pesawat kecil gitu. Dibatasi sama mereka. Pernah nih ada beberapa wartawan yang nekat nyusup ke dalam, kayak Alex Jones sama John Franson. Jadi mereka ini tuh berhasil masuk sembunyi-sembunyi, udah gitu ngerekam
merekam ritual cremation of care. Tapi gara-gara itu, ya akhirnya sistem keamanannya selanjutnya semakin diperketat lagi supaya nggak ada yang masuk lagi. Kalian juga pokoknya nggak akan bisa sembarangan daftar jadi anggota ya. Jadi kalau mau gabung ke Bohemian Club, kalian itu harus punya koneksi pribadi sama anggota yang senior. Jadi kalau nggak kenal, ya nggak akan mungkin lah. Udah gitu harus dapat rekomendasi tertulis. Jadi misalnya, nih si ini aja nih yang masuk gitu. Harus ada orang dalam. Udah gitu masuk daftar tunggu. Daftar tunggunya juga bisa sampai 15 tahun. Udah hampir mau naik haji, harus nunggu. Bayar biaya juga. Jadi mereka tuh ada biaya pendaftaran, ada iuran yang harus dibayar gitu ya, dan harganya nggak main-main deh. Bayar iuran doang tuh udah seharga mobil kali. Lebih apa? Singkatnya nih, kalau kalian bukan orang yang super kaya, bukan orang yang super berpengaruh, atau nggak juga punya kenalan di level top gitu ya, apain aja deh. Bohemian Groove ini tuh emang didesain supaya yang nggak terjangkau sama publik. Gimana pun caranya deh, pokoknya yang mengada-adakan gitu syaratnya. Dan disinilah gitu misterinya tuh jadi makin besar gitu kan. Karena semakin tertutup sebuah tempat, itu bakal semakin liar imajinasi orang-orang di luar pagar kan gitu. Makin kepo lah, kok gini ya gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita semua harus peduli soal Bohemian Groove? Oke, emang nggak ngaruh secara langsung ya sama kita ya. Toh ini tuh cuman kayak ya udah tempat kumpul orang kaya di dalam hutan, cuman acara tahunan doang, cuma bakar boneka, cuma liburan elit kan gitu doang ya. Tapi coba aja pikir lagi. Bayangin ada ratusan pria paling berkuasa di dunia gitu kan, ada presiden, ada miliarder, ada pemilik media, jenderal militer, pemimpin-pemimpin industri teknologi. Mereka tuh berkumpul di satu tempat tanpa ada pengawasan, tanpa ada jurnalis, tanpa ada yang membocorkan, tanpa ada rakyat yang bisa lihat atau bertanya gitu. Terus mereka tuh ketawa, bercanda, berdebat, dan mungkin bikin keputusan besar juga ya, yang efeknya bisa kita rasain di kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya apa? Kayak harga BBM naik, kebijakan perang, sensor internet, pergeseran arah politik. Nah, hal-hal kayak gitu tuh ya bisa berpotensi gitu dibahas di bawah pohon-pohon raksasa California tersebut gitu, yang luasnya 11 km persegi. Dan masalahnya bukan cuma soal teori konspirasi aja, tapi soal transparansi dan keadilan. Karena nih, kalau para pemimpin dunia bikin keputusan dalam rapat tertutup kayak gitu, kita sebagai rakyat biasa kan jadi cuma penonton aja ya, yang nggak pernah tahu apa yang sebenarnya dibahas dan disepakati sama mereka. Lagian, kalau emang nggak ada yang disembunyikan nih, kenapa begitu banyak lapisan perlindungan sih? Kenapa harus segitu banyaknya kerahasiaan sih? Kenapa segitu sok misteriusnya sih, kan gitu ya. Apa kitanya aja yang terlalu kepo? Nah, dari sudut pandang sejarah, kekuasaan yang gak diawasi itu tuh selalu punya kecenderungan menyimpang. Pasti nyeleneh nih, pasti ada yang keluar jalur. Dan Bohemian Groove kayak jadi simbol dari itu semua gitu kan. Kekuasaan yang tertutup iya, eksklusif iya, terus gak bisa diganggu gugat juga gitu kan. Gak ada loh yang bisa nyolek. Kita mungkin gak bisa ngebongkar apa isi pertemuan mereka kan gitu, tapi ya paling enggak lah kita bisa tahu bahwa di balik dunia yang kelihatan itu ada dunia lain yang main di balik layar kan gitu. Sekarang jadi kelihatan kan, jadi tahu juga. Dan sekarang nih, buat kalian yang masih duduk manis dan pengen tahu lebih dalam, kita bakal bahas beberapa skandal dan bocoran yang sempat keluar nih dari Bohemian Groove. Pertama-tama, kita bakal balik ke tahun 2000, waktu Alex Jones nekat nyusup masuk dan berhasil ngerekam ritual cremation of care. Jadi video itu tuh viral banget dan bikin banyak orang terbuka matanya soal tempat ini. Tapi ternyata bukan cuma dia loh yang pernah masuk gitu. Kan tadi ada juga Jon Ronson ya. Dia tuh seorang jurnalis asal Inggris yang ikut juga nyusup dan akhirnya nulis pengalamannya dalam buku. Jadi dia cerita kalau suasana di sana tuh aneh banget. Salah satu contoh anehnya gimana? Jadi kalian tuh bisa ngelihat CEO perusahaan raksasa gitu ya, lagi mabok sambil nyanyi lagu anak-anak gitu. Terus ada yang nangis pas nonton ritual. Beberapa bahkan katanya histeris gitu. Jadi tiba-tiba pokoknya reaksi dari mereka itu sungguh emosional yang emang nggak bisa dikontrol. Mereka pria dewasa loh gitu kan. Terus ada juga skandal seksual di tahun 1989 di mana majalah Spy ini tuh pernah nerbitin investigasi soal dugaan penggunaan pelayan eksklusif wanita yang katanya diem-diem ya diselundupkan buat ya menyenangkan para tamu. Meskipun ini nggak pernah dikonfirmasi ya, tapi ya gosipnya sih cukup heboh sih pada saat itu karena ya Bohemian Groove kan selama ini tuh dikenal sebagai acara khusus pria, emang nggak ada wanita yang boleh masuk sama sekali gitu. Dan yang lebih parah, ada juga laporan tentang kegiatan aneh pas tengah malam. Jadi beberapa
beberapa narasumber anonim gitu, termasuk mantan staf pembersih atau juru masak gitu. Mereka tuh bilang pernah lihat tamu penting jalan-jalan sambil telanjang di malam hari. Udah gitu ketawa-ketawa, terus nyanyi lagu Latin. Lagu Latin itu lagu Latin kuno gitu. Ya kayak kehilangan kesadaran apa gimana, nggak ngerti juga. Dan ya walaupun ini bisa aja kayak cuman cerita yang dilebih-lebihin lah ya, dibumbuin lagi supaya banyak yang baca gitu. Tapi kan makin memperkuat citra Bohemian Grove sebagai tempat dimana ya hal-hal tidak biasa lah gitu. Hal-hal tidak biasa yang terjadi, tapinya ya sah-sah aja selama terjadinya di situ. Selama ya kamu adalah anggota Bohemian Club, selama kamu cukup kaya dan punya nama besar, kayaknya it's okay gitu. Jadi, setelah semua yang kita bahas dari sejarah Bohemian Grove, ritual misterius, teori konspirasi, sampai bocoran dari orang dalam, pertanyaannya sekarang adalah, apa makna semua ini buat kita? Kita kan katanya hidup di dunia yang transparan ya. Katanya informasi itu kan bebas. Katanya juga demokrasi itu milik kita semua. Milik semua orang lah gitu, bisa bebas. Tapi kenyataannya masih ada loh tempat-tempat yang tertutup rapat kayak tadi, dimana ya itu keputusan-keputusan besar itu ya ditentukannya tanpa kita tahu, tanpa kita dengar, tanpa kita boleh ikut campur kan gitu. Tahu-tahu dapat aja gitu keputusannya. Nah, Bohemian Grove ini mungkin kayak cuman satu lah dari sekian banyak ruang rahasia di dunia ini yang saya yakin tempat-tempat lain juga punya, tempat-tempat lain, negara-negara lain juga ada. Tapi tempat ini tuh ngasih gambaran jelas bahwa kekuasaan itu seringkali yang nggak kelihatan di layar TV, nggak kedengeran di pidato politik, nggak ketulis di berita utama kan gitu, tersembunyi banget. Kadang kekuasaan itu ya tersembunyi banget di balik pepohonan tinggi, di tenda mewah yang kelihatannya ya udah tempat bercanda, tempat hangout, tempat chill. Tapi sebenarnya ya bisa jadi tempat dunia yang diarahkan kemana gitu. Apakah semua yang kita bahas ini benar terjadi atau cuma kayak hasil imajinasi liar aja dari potongan-potongan informasi yang dapat setengah dari sini, ayo kita sambungin gitu. Mungkin ya, karena jujur aja nih, kita mungkin ya kan nggak pernah tahu juga. Tapi bukan berarti kita harus berhenti bertanya ya, karena ya menurut saya nih di zaman sekarang gitu, bertanya itu ya salah satu bentuk care ya, bentuk perlawanan, concern. Bertanya adalah cara kita buat ya tetap waras, tetap waspada. Kita kan bukan sekedar kepo aja, kita pengen tahu apalagi di negara yang misalnya kita tinggali gitu. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari Bohemian Grove, itu adalah ya semakin tersembunyi sebuah tempat, ya semakin penting kita tahu kenapa tempat itu disembunyikan gitu kan. Ya pasti ada alasan yang kuat kan. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Emang berat ya obrolannya di sini dan terlalu banyak konspirasi, tapi menarik. Makasih banyak keluangan waktunya. Untuk teman-teman yang suka sama tema-tema kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Kalau kalian punya isi otak yang ingin dikeluarin, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.